Sahabat dan kerabat MDS, saya mendapat beberapa inbox dari orang-orang yang menonton channel ini. Saya bersyukur channel ini mendapat banyak masukan positif, mendapat banyak pertimbangan-pertimbangan, dan mendapat kritik dan saran. Nah, salah satu dari beberapa orang yang memberikan masukan itu adalah mereka ingin menanyakan atau ingin penjelasan apakah tindak pidana politik juga diatur dalam KUHP di negara-negara yang lain. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya hendak membahas beberapa di antaranya. Tentunya tidak mungkin saya bisa membahas di semua negara atau di banyak negara, tapi paling tidak saya ingin menambahkan dalam materi mengenai tindak pidana politik yang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana kaitannya dengan apakah ada pengaturan tindak pidana politik di beberapa KUHP asing. Terhadap pertanyaan itu saya menjawab apakah ada? Ada. Ya, ada. Nah, rekan-rekan sekalian, tidak semua negara membagi jenis kejahatan politik seperti yang dilakukan oleh Belanda atau Indonesia, di mana kejahatan-kejahatan digolongkan dalam kejahatan terhadap kepentingan perorangan dan kepentingan umum. Di Austria, sebuah negara di Eropa yang cukup maju hukumnya, membagi kejahatan menjadi dua, yakni kejahatan berat dan kejahatan ringan. Jadi KUHP negara itu kelihatannya sangat simpel ya, mana yang berat, mana yang ringan, dia bagi dua saja gitu. Nah, di samping pembagian kejahatan berat dan kejahatan ringan, di Austria itu ternyata ada KUHP khusus, ya, kejahatan khusus. Ya, ini dimuat dalam pasal 53 yang terdiri dari 39 jenis perbuatan termasuk makar, gangguan keamanan umum, kerusuhan, dan pemberontakan. Sehingga dengan demikian, klasifikasi KUHP Austria tersebut dapat disamakan dengan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran yang terdapat dalam KUHP Belanda yang dianut oleh Indonesia saat ini. Jadi ada dua jenis ya, di KUHP kita ada pelanggaran dan ada kejahatan. Kalau di Austria mereka hanya mengatur kejahatan ringan dan kejahatan berat, meskipun rupanya kejahatan politik ini juga masuk sebagai kejahatan khusus. Kemudian kita ke Afrika. Di Ghana mereka mengatur dalam KUHP mereka, dalam Criminal Law 1960 diatur dalam part 4 chapter 1, yaitu offense against the safety of the state, dari pasal 180 sampai dengan pasal 189. Masih dari Afrika, Kenya juga mengatur dalam KUHP mereka dalam part 2 mengenai division of offense against public order and chapter 7 about treason and allied offense. Nigeria mengatur dalam part 2 juga mengenai offense against public order dalam chapter ke-9 KUHP Nigeria. Negara tetangga kita Malaysia dalam bab ke-6 KUHP-nya menempatkan delik-delik terhadap negara, yaitu dimulai dari pasal 121. Selain itu, rekan-rekan sekalian, sahabat dan kerabat MDS dimanapun berada, masih didapati juga undang-undang tentang keamanan negara yang bersifat darurat, yakni Internal Security Act. Undang-undang itu diberlakukan apabila ada suatu keadaan yang membahayakan kepentingan bangsa. Apabila keadaan yang dianggap membahayakan kepentingan bangsa tersebut sudah tidak ada, maka dengan sendirinya undang-undang tersebut tidak diberlakukan lagi. Ya, begitu. Jadi ada peribahasa waktu kita masih SD dulu ya, saya masih ingat kata-katanya, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain pula ikannya. Jadi pengaturan mengenai ini di beberapa negara itu memang berbeda-beda. Selanjutnya masih dari tetangga kita di Republik Singapura, offense against the state ditempatkan dalam bab ke-6 penal code mereka. Dan di sana didapati
juga ya Internal Security Act yang mempunyai sifat darurat. Undang-undang tersebut diberlakukan apabila ada suatu keadaan yang membahayakan keamanan bangsa dan negara Singapura. Penempatan suatu perbuatan yang merupakan kejahatan terhadap perorangan pada bab-bab terdahulu dan kejahatan terhadap kepentingan umum pada bab-bab selanjutnya dalam KUHP suatu negara dipengaruhi oleh budaya serta sejarah dari negara tersebut. Sangat dipengaruhi. Sebagaimana saya jelaskan di dalam video saya sebelumnya, tindak pidana politik itu rekan-rekan sekalian identik dengan tindak pidana terhadap keamanan negara. Dalam penempatan pengaturannya antara satu negara dengan negara lain memang berbeda. Tapi umumnya, bahkan mestinya seluruh negara di dunia ini pasti memprotek bangsa dan negara, kedaulatannya, pemerintahannya terhadap undang-undang yang melindungi negara tersebut dari pelaku atau kejahatan politik. Ada negara yang menempatkan tindak pidana terhadap keamanan negara dalam KUHP mereka, ada juga yang mengaturnya di luar KUHP. Berbeda-beda ya, tadi saya sebutkan. Namun kesimpulannya adalah kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana politik di Indonesia saat ini memang dapat dilihat dalam rumusan-rumusan KUHP. Sekali lagi saya kembali lagi ke negara kita. Sebagai penghujung dari beberapa bagian video saya yang menjelaskan mengenai tindak pidana politik yang masuk dalam ruang lingkup kebijakan hukum pidana. Nah, oleh karena itu rekan-rekan sekalian, ya, dapat diketahui bahwa ruang lingkup tindak pidana politik identik dengan tindak pidana terhadap keamanan negara yang diatur dalam bab 1 buku kedua KUHP. Subjek tindak pidana politik yang dapat dipertanggungjawabkan hanya orang atau manusia saja. Tentunya hal ini sebagaimana kita ketahui bahwa tindak pidana itu melekat kepada manusianya, kepada orangnya. Sedangkan sanksi pidananya diformulasikan dalam beberapa ancaman ya, dari pidana mati, penjara, denda. Sedangkan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, sahabat dan kerabat MDS dimanapun berada, kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana politik di Indonesia pada masa mendatang diatur dalam KUHP bab 1 buku kedua yang sempat saya sampaikan dalam video saya sebelumnya. Jadi, saya ingatkan sekali lagi, tindak pidana politik atau tindak pidana terhadap keamanan negara dalam KUHP yang baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mencakup 5 bagian. Yang pertama, tindak pidana terhadap ideologi negara, tindak pidana makar, tindak pidana pertahanan dan keamanan negara, tindak pidana terorisme, dan yang kelima, tindak pidana terhadap penerbangan atau sarana penerbangan. Saya mengulang kembali untuk merimain kita bahwa undang-undang ini sedikit lagi berlaku tahun 2026. Selain itu, tindak pidana politik atau tindak pidana terhadap keamanan negara menurut konsep dan kemudian disahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 termasuk dalam delik yang dipandang sangat berat atau serius. Sehingga subjek yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya orang atau manusia saja, tapi bisa juga korporasi. Walaupun tidak dirumuskan dalam pasal-pasalnya, melainkan diatur dalam aturan umum. Jadi dalam KUHP kita yang baru, korporasi ya atau badan hukum bisa juga menjadi bagian dari subjek yang harus bertanggung jawab. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan saat ini. Saya berharap rekan-rekan sekalian dapat menyebarkan video-video ini untuk memberikan pengayaan dan memberikan pemahaman hukum yang semakin komprehensif terkait dengan kebijakan hukum pidana di Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan semakin menjangkau banyak orang. Terima kasih.